Barat dan Pantai Timur Sumatera, kemudian Citra Pekanbaru dalam arsip, buku foto Barat Harapan, kemudian Citra Kampar dalam arsip, kemudian katalog kamera 4, kemudian Kompang Brara Kabupaten Bengkalis Kajian Budaya, kemudian yang akan kita bahas malam ini yaitu Laksmana di Laut, masa perayaan Siak tahun 1800 sampai 1928, dan terakhir yang terbaru adalah Citra Kabupaten Karawang dalam nasib. Oh, ternyata bukunya nyebrang pulau dari yang fokusnya ke Riau dan sekitarnya, kemudian bergeser ke Karawang. Ini kayaknya hubungannya sama Amri ini biasanya nih. Saya masih keputus-putus. Sila mungkin ada yang mau respon. Suaranya hilang. Iya, suaranya hilang ya. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan dari Kak Iqbal. Nanti bisa pakai device satu lagi aja kali ya, Kak. Karena tadi suaranya putus-putus, tapi tadi sudah memperkenalkan narasumber juga dan sudah ada pengantar juga. Jadi boleh kita ke Kak Bayu Amde untuk mengulik nih terkait materi yang akan kita bahas di malam hari ini. Silakan, Kak. Oke, berarti Bang Iqbal ya yang mengini ya. Ya, kayaknya tadi ada sedikit masalah ya. Jadi Oke, nggak apa-apa kita sambil menunggu sambil lanjut diskusi. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini di bincang malam ini perihal sejarah dari Datuk Laksamana Raja di Laut sebagai penguasa dari perairan Kerajaan Siak tahun 1800 sampai 1928. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu dari LAM Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah hadir malam ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Eh, Semoga paparan saya ini bisa kayak menambah cerita bahwa pesisir Provinsi Riau itu merupakan salah satu titik penting dalam perdagangan dan juga dalam kelindan sejarah Semenanjung dan juga Melayu pada umumnya. Nah, berbicara tentang Datuk Laksamana Raja di Laut, sebetulnya ini merupakan sejarah panjang dari sebuah kisah dari seorang Syah Bandar yang sebelumnya merupakan pemimpin dari Pulau Bengkalis. Pulau Bengkalis itu di mana? Pulau Bengkalis itu adalah sebuah pulau yang berada di muara dari Provinsi Riau. Itu merupakan pelabuhan penting pada zamannya dari Kerajaan Johor, kemudian menjadi wilayah penting dari Kerajaan Siak. Uh, ini gimana nih? Atau nah kemudian dari Syah Bandar Bengkalis kemudian dalam perkembangannya Syah Bandar Bengkalis itu memiliki anak keturunan dan pada zaman Sultan ke-7 dari Kerajaan Siak, kemudian gelar dari Syah Bandar itu berubah menjadi gelar Laksamana Raja di Laut. Nah ini kalau misalnya Ibu Bapak lihat, ini adalah peta Pulau Bengkalis tahun 1876. Sebagian besar penulisan buku saya berbasiskan arsip, dan juga saya bersama dengan Bang Miral Mukazi. Beliau adalah zuriat dari Datuk Laksamana Raja di Laut keempat, Datuk Ali Akbar, dan bersama beliaulah saya menyusun buku ini. Kebetulan memang waktu itu sekitar tahun 2022 Bang Miral bersama Ibu Mala istrinya itu mengenalkan kepada saya itu ada arsip keluarga yang ditulis oleh keluarga bagaimana perjalanan dari Syah Bandar Bengkalis hingga kemudian menjadi Datuk Laksamana Raja di Laut, dan saya kemudian mengembangkan itu sehingga lahirlah buku yang Bapak Ibu lihat pada malam ini. Sebetulnya ini juga sebuah sebuah narasi besar juga bagi kami bahwa
Laksamana Raja di Laut itu tidaklah sebuah mitos, tetapi merupakan ada sosok yang memang menjadi pemimpin perairan Kerajaan Siak dan juga merupakan salah seorang tokoh penting dalam kelindan perdagangan yang berada di Selat Malaka pada zamannya. Nah, ini adalah Pulau Bengkalis dan dari dahulu pada tahun 1641 pasca Malaka berhasil menaklukkan pasca Malaka takluk oleh VOC bersama dengan Kerajaan Johor, Pulau Bengkalis kemudian menjadi pelabuhan penting dari Kerajaan Johor. Pulau ini dahulunya dipimpin oleh seorang Syah Bandar. Syah Bandar pertama itu bergelar Encik Muda, itu bisa dilihat ya aneks selanjutnya itu, dan itu pulau dipimpin oleh merupakan rumah dari 4 suku laut, yaitu yang dipimpin oleh 4 orang batin. Mereka adalah dari Batin Senderak, Batin Sungai Alam, Batin Penabal atau Penebal, serta Batin Bengkalis. Ini adalah wilayah-wilayah sungai yang berada di Pulau Bengkalis dan berada di sisi selatan dari pulau ini. Nah, kemudian kita berbicara tentang Laksamana Raja di Laut, kita tidak bisa melepaskan konteks dari Syah Bandar Bengkalis, karena Syah Bandar Bengkalis ini adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Kerajaan Johor pada saat itu, yang peranannya adalah memimpin Pulau Bengkalis dan mengatur perdagangan di pulau itu pada zamannya. Itu dimulai dari tahun 1641. Kenapa hanya ada tahun 1641? Karena memang pasca Malaka jatuh, barulah narasi dari wilayah pantai timur Sumatera itu tercatat dan bisa kita lacak. Karena pada manuskrip-manuskrip yang berada di milik Portugis itu memang ada, tetapi butuh tenaga ekstra untuk melacaknya karena sebagian besar arsip itu masih terpisah satu sama lainnya, berbeda dengan di VOC yang mereka menyusun dari manuskrip itu tersusun dalam surat menyurat, bisa dalam bentuk laporan kepada Gubernur Jenderal Batavia ataupun dalam bentuk register surat-surat yang dikirimkan kepada benteng-benteng lain seperti benteng Batavia atau benteng Palembang seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat sekarang itu dimulai dari Encik Muda. Encik Muda ini adalah Laksamana pertama, Syah Bandar pertama dari Pulau Bengkalis, kemudian dilanjutkan oleh Encik Mas Ayu atau Encik Mas perempuan. Jadi Pulau Bengkalis itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan, Syah Bandarnya pernah seorang perempuan, anak dari Encik Muda, dan kemudian ditutup oleh namanya Encik Jamal. Encik Jamal ini merupakan Syah Bandar tinggal dari Pulau Bengkalis dan juga merupakan Syah Bandar dari Bukit Batu. Jadi di bawah Bengkalis itu ada sebuah titik bernama Bukit Batu, itu merupakan pelabuhan penting dari Kerajaan Siak dan juga tempat di mana pangeran-pangeran Kerajaan Siak itu menetap. Nah, kemudian Syah Bandar Encik Jamal itu merupakan anak dari Encik Mas Ayu dari pernikahan dengan seorang dari Wajo yang bernama Daeng Tuagi. Jadi menariknya dalam pernikahan antara Encik Mas Ayu dan Daeng Tuagi itu diminta oleh Encik Mas untuk melepaskan gelar bangsawannya sehingga dia menjadi manusia tanpa gelar, melepaskan gelar kebangsawanannya, dan kemudian dia akhirnya menikah dengan Encik Mas dan melepaskan gelar daengnya. Dan itulah kenapa Jamal atau Encik Jamal tidak menggunakan gelar daeng, padahal ayahnya adalah Daeng Tuagi. Nah, dari 3 Syah Bandar inilah Pulau Bengkalis dalam kelindan perdagangan di Selat Malaka itu menjadi titik penting. Kenapa? Karena Pulau Bengkalis dahulunya merupakan titik persinggahan dari timah-timah serta serbuk emas yang berada di Pulau Sumatera, dan juga menjadi kapal persinggahan kapal-kapal dari Aceh serta kapal-kapal dari Jawa. Kenapa begitu? Karena Selat Bengkalis yang berada di selatan dari pulau ini merupakan jalan singkat menuju ke sisi selatannya Pulau Sumatera gitu, dan daripada mereka harus memutar, akhirnya mereka memilih lewat Selat Brouwer atau Selat Bengkalis sekarang namanya, dan itu merupakan titik terdekat untuk memotong jalur perdagangan pelayaran pada saat itu. Nah, sehingga makanya kemudian Pulau Bengkalis menjadi titik penting perdagangan pada saat itu mulai sejak pertengahan abad ke-17 hingga Indonesia merdeka. Next ya, Bang. Bang. Oke, ini adalah narasi surat menyurat VOC bahwa menunjukkan ada seorang Syah Bandar muda bernama Syah Bandar Pulau Bengkalis yang bernama Encik Muda. Kita lihat dari Brief and Paviren
dari Malaka tahun 1644. Jadi ada surat tahun 1643 yang memperlihatkan bahwa ada Encik Muda Van Desa Bandar Van Bengkalis atau Encik Muda seorang Syah Bandar Bengkalis. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa memperkirakan plus minus kapan kira-kira periodisasi pemerintahan dari Encik Muda ini. Ditambah juga dalam buku yang ditulis oleh keluarga Datuk Laksamana Raja di Laut yang dipegang oleh Bang Miral, itu memang menuliskan runtutan dari perjalanan Syah Bandar hingga Laksamana Raja di Laut, tetapi memang secara tahun itu masih acak, sehingga saya kemudian harus merekonstruksi ulang dari berdasarkan arsip-arsip VOC hingga kemudian arsip-arsip ke kolonial pasca VOC bubar, dan bagaimana merekonstruksi dari perjalanan Laksamana Raja di Laut hingga dari Syah Bandar Pulau Bengkalis hingga kemudian menjadi Laksamana Raja di Laut. Next ya. Nah, Bengkalis itu merupakan sebuah pelabuhan penting dari Kerajaan Johor karena merupakan titik pengumpul komoditas, yaitu dari serbu emas, timah, hasil hutan seperti gaharu, gambir, serta telur ikan terumbu. Nah, telur ikan terumbu inilah kemudian menjadi highlight dalam sejarah dari Kerajaan Siak serta Kerajaan Johor. Jadi bagaimana, bahkan Kerajaan Malaka, jadi bagaimana dahulu dari telur ini, sejak zaman Parameswara hingga zaman Raja Kecil itu perdagangan dan sistem perdagangan dari Kerajaan Malaka, Kerajaan Johor hingga Kerajaan Siak itu terbentuk karena mereka memanfaatkan orang-orang yang belanja telur ikan terumbu di Pulau Bengkalis atau kemudian mengantar telur ikan terumbu ini ke Malaka, dan mereka membangun jalur-jalur perdagangan dari sistem seperti itu. Nah, Bengkalis sebagai sebuah pelabuhan pengumpul komoditas itu bisa dibaca atau bisa dilihat pada narasi surat menyurat VOC, diantaranya narasi surat pada 20 Mei tahun 1670, itu yang dikirimkan kepada Gubernur Jenderal Baltasar Bor. Baltasar Bor ini adalah pemimpin benteng Malaka yang dikirimkan oleh asistennya bernama Adrian Wigeland di Pulau Bengkalis. Itu sudah ada timah yang dijual dengan harga 35 real Spanyol dan dengan harga per 60 kilo, dan Syah Bandar ini menyampaikan bahwa jika ingin membeli timah di pulau ini kapal harus menunggu 10 sampai 12 hari. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa Pulau Bengkalis itu menjadi titik penting perdagangan timah bagi Kerajaan Johor, tetapi saingan dari Malaka. Surat ini adalah nanti setelah pasca surat ini ada runtutan dan rangkaian-rangkaian bagaimana kemudian perdagangan timah dari interior atau bagian dalam Sumatera kemudian menjadi rebutan antara VOC dan Kerajaan Johor, terutama timah-timah berasal dari hulu muara Sungai Siak. Nah, menariknya adalah hulu Sungai Siak. Dan menariknya adalah bagaimana kemudian Syah Bandar Bengkalis memegang peranan penting, bagaimana dia mengatur agar perdagangan-perdagangan dari timah yang berada di dalam itu diaturnya sehingga kapal-kapal dari Pulau Jawa bisa membeli langsung ke Pulau Bengkalis dan tidak perlu lagi singgah ke Malaka. Nah, inilah menyebabkan kemudian pada tahun 1685 Malaka dan VOC Malaka dan Kerajaan Johor melakukan kontrak bagaimana mereka ingin menguasai Pulau Bengkalis dan Sungai Siak, tetapi oleh Kerajaan Johor hal ini bisa dicegah. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa daerah-daerah dalam Sumatera, interior Sumatera, terutama berada di di daerah Sungai Siak itu dahulu menjadi rebutan sejak tahun 1670-an hingga kemudian pasca Kerajaan Siak berdiri sekitar 1723. Ya, dapat dikatakan ada sekitar hampir 100 tahun bagaimana titik yang berada di dalam Pulau Sumatera itu menjadi rebutan dari VOC karena adanya timah serta serbu emas. Bahkan juga karena posisi dari Pulau Bengkalis yang strategis, pedagang-pedagang dari pantai barat Sumatera, dari Minangkabau kemudian menggunakan jalur perdagangan dari Sungai Siak dan mereka singgah ke Pulau Bengkalis dan kemudian mereka menuju ke Semenanjung Malaya, bisa itu ke Malaka, dan kemudian pada mendekati akhir abad ke-18 mereka akan mencoba ke Pineng dan kemudian ke Singapura pada awal abad ke-19. Next. Silakan Bang. Nah, dan dari sinilah juga kita bisa melihat bahwa dalam perkembangannya Pulau Bengkalis ini juga menjadi rebutan serta dan kemudian saya lampirkan juga bagaimana dalam surat ini dapat dilihat inilah narasi bahwa tadi yang dari atas bahwa di Pulau Bengkalis itu kita bisa menjual timah dengan harga 35 real Spanyol. Next ya Bang.
Pulau Bengkalis tidak bisa lepas dari yang namanya Telur Trubuk dan juga Laksamana Raja di Laut. Syah Bandar Pulau Bengkalis tidak bisa lepas dari namanya Telur Trubuk, karena Telur Trubuk lah kemudian menjadi titik penting perdagangan pada saat itu, menjadi komoditas penting pada saat itu. Bahkan disebutkan Telur Trubuk ini merupakan the caviar from Southeast Asia, atau kaviar dari Asia Tenggara, atau juga dapat dikatakan sebagai Malay caviar. Nah, itu sebetulnya perdagangan dari Telur Trubuk ini tercatat dalam sebuah catatan, yaitu dari Eredia yang menuliskan bahwa Paremeswara itu pada saat dia mendirikan Kerajaan Malaka, dia membangun jaringan perdagangannya berdasarkan orang-orang laut yang singgah kemudian menjual telur trubuk, dan telur trubuk itu dibeli oleh pedagang-pedagang yang berasal dari berbagai macam penjuru dunia. Dari situlah kemudian para meswara membangun jaringan perdagangannya. Hal yang sama kemudian terjadi setelah tahun 1717-1718, bagaimana pada saat itu Raja Keci ingin menyerbu kerajaan Johor, kemudian dia membangun sistem perdagangan dari telur trubuk ini. Nah, itu kita bisa lihat dalam Dak Register Gehouden in Kastil Batavia, bagaimana VOC kemudian mengeluarkan daftar komoditas penting pada saat itu dari Pulau Bengkalis, dan telur trubuk itu merupakan salah satu komoditas tercatat di tulisan tahun 1641 oleh Benteng VOC. Selain itu juga bagaimana di Sungai Siak itu tercatat ada namanya komoditas itu guliga atau bezor atau buntat, atau sebuah batu ginjal dari hewan-hewan yang digunakan sebagai obat anti racun pada zaman itu, yang nilainya seharga dengan nilai emas pada zamannya. Nah, inilah kemudian perkembangan dari perdagangan di Pulau Bengkalis, tidak hanya dari komoditas berupa sumber daya alam timah, tetapi juga dalam bentuk perdagangan dari telur ikan terumbu. Next, Bang. Nah, ini juga dalam surat menyurat VOC tahun 1641, bagaimana dituliskan bahwa ada sebuah sungai Bengkalis, kampung dari nelayan-nelayan yang menangkap ikan telur ikan terumbu, dan kemudian mereka tidak menggunakan mata uang Portugis atau menggunakan mata uang Risdal Darder, tetapi mereka menggunakan mata uang bernama Real Spanyol. Nah, itu menarik sih sebetulnya, bagaimana ternyata dalam kelindan perdagangan berada di Pulau Bengkalis, mereka juga memiliki nilai mata uang sendiri, nilai tukar sendiri, dan tidak terikut dalam sistem yang dibikin oleh VOC. Next, Bang. Nah, tidak bisa lepas dari perdagangan telur trubuk, kemudian orang-orang Melayu yang berada di pesisir Pulau Sumatera, terutama di pesisir Provinsi Riau, kemudian merekam keberadaan telur ikan trubuk dalam bentuk syair, ikan terubuk. Dan syair ini sebetulnya terdiri dari beberapa salinan. Ada salinan pertama adalah salinan dari Pulau Bengkalis yang seperti Bapak Ibu lihat dalam paparan ini adalah syair dari tahun 1876. Kemudian nanti juga ada syair yang ditulis oleh dalam koleksi naskah Fountain Wall W242, itu berada di Museum Nasional, di Perpusnas, Perpustakaan Nasional, itu tahun 1880. Kemudian nanti ada yang berada di Singapura, dan juga ada yang berada di Library of Malaysia. Jadi memang dalam perkembangannya orang-orang Melayu di Selat Malaka, terutama di Pulau Bengkalis dan Bukit Batu, merekam bagaimana ada jenis-jenis ikan darat dan ikan laut yang berada di Selat Malaka, dan kemudian ini adalah menjadi penting karena ikan terubuk diposisikan sebagai ikan puaka atau ikan hantu, karena memang menjadi tokoh utama dalam syair ini. Ibu bisa lihat, Ibu Bapak bisa lihat, ada sekitar, saya lampirkan sekitar 7-11 stanza, bagaimana perjalanan ikan terubuk ini dari dinamakan sebagai ikan puaka yang berada diam di lubuk Laut Malaka dan sekitarnya. Ini adalah salah satu cara dari masyarakat Melayu bagaimana mereka melihat laut sebagai sumber pendapatannya, laut sebagai ibunya, dan kemudian kami merekam jenis flora dan fauna terutama yang berada di Selat Malaka, serta fauna yang berada di Sungai Siak. Dan di sekitar 195 stanza yang berada di syair ini, kita bisa melihat berbagai macam jenis ikan, baik itu ikan sungai ataupun ikan laut yang berada di sekitar Pulau Bengkalis dan juga sekitar Sungai Siak. Next, Bang. Nah, kemudian pada saat Kerajaan Siak berdiri, sebelum Raja Kecik mendirikan Kerajaan Siak, Syah Bandar Bengkalis yang ketiga itu Syah Bandar Jamal, kemudian bertemu dengan Raja Kecik, dan kemudian Raja Kecik meminta bantuan kepada Syah Bandar Jamal untuk menyerbu dari Kerajaan Johor. Nah, kemudian terjadilah
persahabatan antara Syah Bandar Jamal dan Daeng Tuagi beserta dengan Raja Kecik, dan dari itulah kemudian Kerajaan Siak melihat bahwa posisi Bengkalis menjadi penting bagi mereka karena Bengkalislah titik pertama di mana Raja Kecik itu berangkat untuk menyerbu kerajaan Johor. Nah, sehingga kemudian beberapa ratus tahun kemudian pasca Raja Siak ketujuh yaitu Sultan Syarif Ali menjadi raja di Kerajaan Siak, posisi dari Syah Bandar Bengkalis dan Syah Bandar Bukit Batu itu dirubah menjadi Laksamana Raja di Laut. Nah, bagi Kerajaan Siak sendiri pun, posisi dari Syah Bandar ini menjadi penting karena pada saat Raja Kecik kalah dalam perang di Lingga oleh tahun 1722 setelah serbuan dari Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah bersama dengan 5 Opu Daeng, kemudian Raja Kecik masuk ke Pulau Bengkalis dan meminta izin kepada Syah Bandar Jamal serta Daeng Tuagi untuk masuk ke dalam Sungai Siak mendirikan Kerajaan Siak. Nah, dari itulah kemudian posisi strategis dari dua orang dari Syah Bandar ini penting bagi Kerajaan Siak, dan kemudian mereka meletakkan posisi dari Syah Bandar itu dan menggantikannya menjadi jabatannya digantikan dengan gelar Laksamana Raja di Laut. Next ya, Bang. Ini adalah surat bagaimana orang kaya setia raja. Jadi gelar dari Syah Bandar Laksamana Raja, gelar dari orang Syah Bandar Bengkalis adalah orang kaya setia raja, dan kemudian diteruskan pada saat pembentukan Laksamana Raja di Laut masih menggunakan gelar orang kaya setia negara. Dapat dilihat orang kaya setia raja, orang kaya setia raja ini merupakan gelar dari Syah Bandar Bengkalis, kemudian diteruskan kepada gelar yang diteruskan kepada Laksamana Raja di Laut. Ini adalah surat menyatakan bahwa pada saat Raja Kecik ingin menyerbu ke Kerajaan Johor, Bengkalis merupakan titik keberangkatan dari Raja Kecik. Kira-kira begitu dalam surat panjang ini. Next ya, Bang. Nah, ini juga bagaimana kemudian dari pada saat kudeta yang dilakukan oleh Tengku Udo Said Ali, kemudian gelar dari Syah Bandar Bengkalis itu berubah menjadi Laksamana Raja di Laut karena terjadinya pergeseran kepemimpinan, dan kemudian Syahid Ali menambahkan gelar kepada Syah Bandar dan menggantinya karena dia melihat betapa pentingnya posisi dari Bengkalis dan Bukit Batu pada saat itu, sehingga akhirnya dia memberikan gelar. Kenapa? Karena Syah Bandar itu dan juga Laksamana Raja di Laut itu menjadi pengawal tanda kutip dari perjalanan perdagangan Kerajaan Siak terutama di wilayah-wilayah perairan. Next ya, Bang. Nah, ini kita masuk ke tahap Laksamana Raja di Laut. Ini adalah Laksamana Raja di Laut terakhir, itu Datuk Ali Akbar. Laksamana Raja Laut terakhir, saya mendapatkan ini dari Bang Miral Mukazi, ini copyright dari keluarga. Jadi ini adalah pas foto beliau pada saat beliau berada di Singapura. Jadi pasca Raja Said Ali menjadikan Laksamana Raja di Laut, gelar kepada Syah Bandar Bengkalis dan Bukit Batu, kemudian beliau Datuk Laksamana Raja di Laut mendapatkan keistimewaan, dia ada dapat 2, jadi jika Laksamana Raja di Laut itu berangkat ke Kerajaan Siak, dia dikatakan sebagai Laksamana menjunjung duli, artinya dia merupakan bagian dari Kerajaan Siak. Jadi dia berlayar dari pesisir, dia masuk ke muara, kemudian dia akan menjadi bagian dari Kerajaan Siak. Tetapi jika dia berlayar keluar menuju ke Pulau Bengkalis dan Bukit Batu, dia adalah Laksamana berhilir gajah. Artinya dia merupakan pemimpin dari wilayah independen perairan Kerajaan Siak. Nah, begitulah posisi keistimewaan yang diberikan oleh Said Ali, Kerajaan Siak kepada Laksamana Raja di Laut karena melihat betapa pentingnya posisi Syah Bandar pada zamannya, kemudian dilanjutkan oleh Laksamana Raja di Laut, dan sehingga kemudian merekalah yang memegang peranan dalam penguasaan dan mengatur perdagangan pada saat itu di wilayah pesisir Kerajaan Siak. Di luar, memang Raja-Raja Siak juga merupakan pelaut tangguh pada zamannya, mereka memiliki pasukan, mereka memiliki kapal, tetapi untuk mengatur dari sistem yang ada pada saat itu, memang peranan Datuk Laksamana Raja di Laut itu penting. Dapat dilihat, ini adalah narasi bahwa jika Laksamana berlayar masuk ke dalam, bertemu dengan Sultan Siak, dia menjunjung duli, tapi jika Datuk Laksamana keluar, dia adalah Datuk Laksamana berhilir gajah, artinya dia adalah pemimpin di wilayah pesisir dari Kerajaan Siak. Menarik bagaimana Kerajaan Siak meletakkan tokoh-tokoh lokal itu kemudian menjadi pemimpin-pemimpin seperti bagaimana ada Syah Bandar di Kota Pekanbaru, ada juga Datuk Laksamana Raja di Laut yang berada di perairan Kerajaan Siak. Next, Bang. Dan kemudian pada pasca Traktat Siak 1 Februari 1858, kemudian secara resmi
wilayah-wilayah perairan Kerajaan Siak itu kemudian dikuasai oleh Datuk Laksamana Raja di Laut, dan itu disahkan oleh Sultan Siak 9 itu Sultan Said Ismail. Beliau melakukan akte Van Anstelling Van de Vorige Datuk Laksamana Van Bukit Batu. Jadi selain bergelar Laksamana Raja di Laut, terkadang dalam surat menyurat di Kerajaan Siak, Laksamana Raja di Laut itu juga bergelar Laksamana Bukit Batu. Nah, dalam pasal 3, akte ini dapat dituliskan Tanjung Jering. Nanti di bagian akhir dari slide ini akan ada wilayah-wilayah dari kerajaan, wilayah-wilayah dari Datuk Laksamana Raja di Laut. Itu dalam pasal ketiga dapat dilihat Tanjung Jering atau Selat Morong. Selat Morong ini adalah sebuah pulau Rupat. Itu juga merupakan dari wilayah dari beliau sampai dengan Tanjung Padang dan juga dari Pulau Bengkalis. Nah, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah perairan dari Kerajaan Siak pada saat itu merupakan wilayah taklukan dari atau diberikan kuasa oleh Kerajaan Siak kepada Laksamana Raja di Laut. Tapi kemudian pada tahun 1873, pada saat Ibu Kota Residen Partai Timur Sumatera didirikan berdasarkan Statblad nomor 193, Pulau Bengkalis itu diambil oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian menjadi Ibu Kota Residen Pantai Timur Sumatera pertama kali sebelum dipindahkan ke Medan tahun 1877. Maka wilayah Datuk Laksamana Raja di Laut yang tadinya begitu luas berkurang dengan adanya Pulau Bengkalis diambil atau dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, dan kemudian atas kompensasi hal itu pemerintah Hindia Belanda membayarkan sekitar 8.000 gulden per tahun kepada Sultan Siak atas biaya sewa dari pulau ini. Next, Bang. Nah, inilah sketsa dari wilayah Datuk Laksamana Raja di Laut. Dapat dilihat ini yang posisi dari warna pink ini adalah merupakan wilayah dari Datuk Laksamana Raja di Laut, dimulai dari sungai Sinaboy yang berada di ujung paling utara sampai dengan berada di sekitaran Pak Ning sekarang. Ini adalah sebaran dari wilayah bahkan hingga sampai ke Sungai Siak kecil. Inilah dari wilayah kekuasaan dari Datuk Laksamana Raja di Laut serta perairan-perairan berada di dalamnya, dan kemudian dari situlah narasi dari buku kami, yaitu adalah Datuk Laksamana Raja di Laut sebagai penguasa Kerajaan Siak dari tahun 1800 sampai dengan tahun 1928. Ini adalah akhir dari presentasi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi atau bersembang-sembang atau berbual dalam kisah Datuk Laksamana Raja di Laut malam ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget ketika kita bahas tentang Laksamana Raja di Laut. Mungkin buat generasi yang mungkin udah setara SMP atau SMA di tahun 2000-an, mungkin kita akan selalu ingat lagunya Iyeth Bustami gitu kan, tentang Laksamana Raja di Laut, yang ternyata itu bukan tokoh fiksi gitu. Jadi ternyata tokoh ini ada, jabatan ini pernah eksis gitu di tahun dari abad ke-18 sampai tahun abad ke-20. Seperti itu teman-teman semuanya, para datuk dan para puan yang sudah hadir. Dan nggak kerasa sebenarnya 19 slide ini ternyata cepat banget gitu ya Bang ya. Aku kira mungkin bakal sampai sejaman kali ya. Itu jadi kita langsung aja nyambung ke pertanyaan. Silakan kepada para datuk, para puan, dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Silakan menyampaikan pertanyaan, karena menarik tema ini. Saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa raise hand atau langsung aktifkan mikrofonnya. Kalau mungkin nggak ada, saya mulai tanya dulu deh, Bang Bayu. Kira-kira butuh berapa tahun sih Bang untuk menulis tentang buku Laksamana Raja di Laut ini? Dalam kurun waktu mungkin kepotong-potong ya gitu, karena kesibukan juga gitu. Tapi secara real kalau seandainya diurutin, dia butuh berapa tahun gitu. Karena ketika bahas arsip VOC itu kan ibaratnya kita harus baca per baris, harus benar-benar teliti juga, karena
bahasa Belanda kuno dengan bahasa Belanda yang dipakai orang sekarang itu jauh berbeda gitu. Betul. Apa yang kemudian menjadi spesial ketika kebetulan kemarin saya mencari di Google, nggak sengaja ketemu buku yang ditulis oleh Ray Zin ya, tentang judul yang sama, tentang Laksmana Raja di Laut juga, sekitar 52 halaman tebelnya. Oke. Nah, jadi Raizin atau Awi Iya. Raizin atau siapa? Ya, Nah, betul. Ya. betul ya. Nah, itu apa yang kemudian membedakan dengan tulisan Bang Bayu ini? Ya. Jadi sebetulnya yang buku yang Abang temukan itu adalah narasi awal yang memang ditulis oleh keluarga Datuk Laksmana Raja di Laut. Jadi aduh saya lupa nama beliau. Jadi dari situlah kemudian tapak buku ini dimulai. Sebetulnya buku yang setebal 52 halaman yang terbit tahun 83 itu sudah menceritakan secara runut, tetapi memang ada beberapa poin-poinnya loncat-loncat, seperti kalau dibuka lagi ada dalam narasi itu dituliskan bahwa Datuk Laksamana Raja di Laut pertama itu memerintah sejak 1764. Itu sebetulnya kurang tepat. Jadi beliau sebetulnya memerintah sejak tahun 1800. Jadi bagaimana Said Ali Raja ke-7 memberikan gelar kepada Syah Bandar Bukit Batu, dan kemudian dari situlah berubah nama gelar beliau menjadi Laksamana Raja di Laut. Dan juga bagaimana kemudian ada perbedaan-perbedaan seperti Raja Kecil itu ada dalam kelindan politik antara Raja Kecil dan Kerajaan Johor, bagaimana Raja Kecil itu kemudian membunuh tanda kutip Datuk Bendahara Kerajaan Johor yang juga merupakan orang yang membunuh ayahnya. Tetap dalam versi dari buku yang tahun 1983 itu, narasi orang yang membunuh dari Datuk Bendahara Kerajaan Johor itu berbeda dengan yang biasa kita baca di Tufat Al-Nafis ataupun dalam Hikayat Siak. Nah, hal-hal seperti itu sih menarik bagi saya, karena ternyata interpretasi akan dokumen itu terutama dalam sifatnya tradisi tutur yang diceritakan turun-temurun oleh orang-orang tua kita, kemudian kita mendengarnya dan kita akan menulisnya, itu terdapat perbedaan yang sebetulnya itu ya tinggal kita melihat bagaimana perbedaan ini apakah melebar jauh atau masih bisa kita papatkan sehingga menjadi sebuah narasi yang dapat dikatakan sama. Kalau jika berbicara berapa lama penulisannya, plus minus 2 tahun Bang. Jadi bagaimana itu rumitnya mencari arsip VOC, karena memang ada yang gaya penulisan terus juga masuk dari narasi itu, belum lagi terutama gaya penulisan sih yang bikin sakit kepala itu adalah tahun 1680 sampai dengan 1717 itu nggak tahu itu orang nulisnya gimana, itu kayak nulis paku gitu, jadi ya kayak dipahat gitu, jadi ini apa maksudnya, itu yang kadang menyebabkan berpikir sampai 4 kali. Bahkan itu Bang Yar, editor saya kebetulan hadir malam ini juga, itu buku sudah akan dicetak sebetulnya untuk Dami, tapi kemudian tanpa sengaja saya bertemu dengan surat tadi 1641 yang menyatakan bahwa ada seorang Syah Bandar muda yang bernama Encik Muda, Syah Bandar Bengkalis. Akhirnya draft yang sudah final itu harus dibongkar lagi, dari bagaimana akhirnya semua tim jadi aduh ini bagaimana. Tapi ya memang karena dalam buku keluarga tahun 83 itu tidak dituliskan siapa nama Syah Bandar pertama Bengkalis. Di buku itu hanya dituliskan Syah Bandar Bengkalis itu bernama ayah dari Encik Mas Ayu. Hanya itu saja. Nah, narasi yang berada dalam arsip keluarga itu begitu kita gandengkan dengan narasi dari surat menyurat VOC, ada sebuah kemiripan. Artinya ternyata memang dalam versi keluarga, meskipun ada misinterpretasi karena jarak waktu, rentang waktu terlalu jauh, tetapi begitu kita gandengkan dengan arsip dari milik VOC, itu ada sebuah benang merah yang masih bisa kita tarik. Nah, dari situlah kemudian kami bergerak sampai dengan 2 tahun untuk mengumpulkan, karena penulisan sejarah ini pada prinsipnya adalah rekonstruksi, dan juga metodologinya kita suka tidak suka, kita memang harus taat dengan metodologi, terutama melihat arsip dan interpretasi akan arsip itu. Nah, itulah kemudian butuh waktu lumayan panjang untuk menjadi buku ini bisa kita nikmati pada hari ini. Kira-kira begitu, Bang. Iya, wow. Ibaratnya berarti sangat berdarah-darah ya ketika kita harus. Mungkin minus ketika baca arsip
VOC itu minus kita bakal bertambah, apalagi yang pakai kacamata kayak kita gitu. Iya, kurang lebih Bang. Terus juga ini maksudnya apa? Ini siapa? Gitu ya. Kayak seperti itulah. Seperti itulah yang menyebabkan kemudian ya sudahlah gitu. Karena memang kalau kita suka tidak suka memang penulisan sejarah ada metodologinya. Nah, kita juga tetap harus taat dengan metodologi ya itu memang suka tidak suka memang harus berkunjung kepada yang begitu-begitu gitu. Jadi tidak bisa metode wawancara yang dengan rentang waktu yang 1600 itu siapa yang mau kita wawancara gitu, dengan siapa narasumbernya, itu yang menjadi akhirnya ya kita melemparkan diri tanda kutip kepada huruf-huruf paku yang ditulis oleh surat menyurat VOC itu, kira-kira begitulah. Oke, makin menarik nih teman-teman semuanya. Kebetulan udah ada 2 orang yang bertanya. Kita mulai dulu yang resen pertama, Hayul Iza Maulifah. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Bayu? Wabarakatuh. Apa saya terdengar? Dengar Ibu. Ya, dengar. Bisa. Oke. Perkenalkan, nama saya Hayul Iza Maulifah. Saya ini tahu diskusi ini tuh dari Instagramnya Kak Iqbal Rizaldin. Juga dulu bikin Oke. Ya, lanjut. penelitiannya Kak Rizaldin. Nah, saya mau bertanya ini, Kak Bayu. Saya tuh lagi suka nonton anime One Piece gitu kan. Nah, kebenaran saya tuh lihat ada diskusi buku Laksana Raja di Laut gitu. Dan saya juga langsung keinget lagunya yang tadi itu, yang Laksana Raja di Laut gitu. Nah, saya tuh mau tanya sebenarnya tuh Laksmana Raja di Laut itu prestasinya itu apa? Maksudnya kayak kenapa bisa sampai dikenal sebegitunya? Bahkan kita tuh kayak tanda tanya sebenarnya tuh dia siapa dan apa sih namanya ya? Apakah memang prestasinya ada itu apa? Itu. Maksudnya prestasinya itu apa gitu sampai dia tuh diabadikan sampai sekarang, bahkan dibikin penelitian seperti itu. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya, Bu. Iya, langsung aja, Bang. Ya, Bang. Jadi sebetulnya kalau ditanya prestasi dari Laksamana Raja di Laut itu banyak banget, karena memang beliau itu yang memegang peranan penting dalam percaturan politik pesisir di Kerajaan Siak. Kalau misalnya di breakdown itu bagaimana beliau berhasil menyelamatkan Sultan ke-9 dari serbuan orang-orang dari Salawatang, orang-orang dari Bugis menyerbu Bukit Batu pada saat itu, dan Datuk Laksamana Raja di Laut atau yang dahulunya bernama yang dahulunya adalah Syah Bandar Bengkalis, kemudian bergelar Datuk Laksamana Raja di Laut, berhasil menyelamatkan Raja ke-9, dan kemudian itulah salah satu alasan kenapa dia diberikan hak istimewa. Selain itu juga kalau kita berbicara leluhur dari Datuk Laksamana Raja di Laut, yaitu seorang Syah Bandar Pulau Bengkalis, bagaimana Raja Kecil sebelum mendirikan kerajaan Siak, beliau meminta izin tanda kutip, itu bisa dibaca dalam syair dalam Hikayat Siak ataupun dalam Tufat Al-Nafis, bagaimana Raja Kecil singgah dahulu sebentar di Pulau Bengkalis dan kemudian dia masuk ke muara Sungai Siak. Dari situlah kita dapat melihat bahwa penguasa perairan pada saat itu memegang peranan penting, sehingga bahkan seorang Raja Kecil yang memang pelaut tangguh pada zamannya, raja juga di Kerajaan Johor, itu meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke dalam muara Sungai Siak dan mendirikan kerajaan di daerah yang bernama Buantan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa Laksamana Raja di Laut itu merupakan besar secara konteks, tetapi memang seiring berjalan waktu pasca kerajaan Siak, ada 3,5 juta. Kemudian pasca kerajaan Siak, pasca tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda menurunkan gelar beliau dan menjadikan beliau sebagai orang biasa, sehingga kita tidak bisa lagi mengetahui bahwa ada seorang penguasa perairan di provinsi, di wilayah kerajaan Siak, yang itu memegang peranan penting pada zamannya. Itu juga yang menjadi alasan kenapa dalam riset saya, buku kedua saya ini, saya memang fokusnya di perkembangan dari Bukit Batu sebagai pelabuhan penting dari kerajaan Siak, dan juga Pulau Bengkalis sebagai titik penting dari berdirinya awal kerajaan Siak. Dan dalam 2 titik penting ini ada sosok yang bernama Syah Bandar serta Laksamana Raja di Laut
yang itu juga memberikan warna dalam perjalanan sejarah Kerajaan Siak. Suka tidak suka, memang tanpa kita sadari narasi dari Datuk Laksamana Raja Laut hilang, terutama pasca gelar beliau dicabut oleh pemerintah Hindia Belanda dan beliau menjadi masyarakat biasa pada umumnya. Tapi memang pada umumnya orang-orang Melayu, terutama kami orang-orang Melayu yang berada di pesisir juga sudah mulai lupa akan laut kami, sudah mulai lupa akan sungai kami, sudah mulai lupa akan bagaimana dahulunya kami adalah bangsa-bangsa pelaut yang tangguh, menunggang gelombang menuju Selat Malaka, menempuh gelombang sampai ke Thailand, menempuh gelombang sampai ke Penang, menempuh gelombang sampai ke Pulau Tujuh, dan kemudian itu menjadi cerita yang diturunkan turun-temurun dan itu menjadi putus. Hal yang sama juga terjadi dengan Datuk Laksamana Raja di Laut. Bagaimana akhirnya kita hanya bisa mengenal beliau dalam bentuk nyanyian saja, Laksamana Raja di Laut, dan itu juga dinyanyikan oleh Ibu Iyet Bustami yang sudah populer sejak tahun awal pertengahan tahun 2000-an gitu. Dan jika beliau tidak menyanyikan hal itu, mungkin juga kita akan lupa bahwa ada seorang tokoh yang memang menguasai perairan Kerajaan Siak. Nah, dari situlah background seperti itulah kemudian menggelitik saya untuk ini kalau tidak dituliskan, sayang misalnya dari buku sayang bahwa buku tahun 1983 yang ditulis oleh keluarga itu tidak dikembangkan dan bisa memberikan warna dalam perjalanan sejarah pesisir di Provinsi Riau. Kira-kira begitu, Bu. Gimana kira-kira Mbak Kawil? Ada yang mau ditanggapin? Ini mumpung nih momennya nih gitu. Ibarat sebuah hasil riset tuh harus diuji nih sama masyarakat gitu kan. Betul. Gitu. Intelektual juga gitu dengan para gini. Oke, kata Mbak Hayul ini terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Ibu. Nah, kita lanjut ke penanya kedua yaitu Mas Bukhori Masruri. Silakan. Halo, selamat malam Mas Iqbal, selamat malam Mas Bayu. Selamat malam, Bang. Salam kenal Bang, saya Bukhori. Ya. Dari ya di kata Solo juga boleh, di kata Pati juga boleh. Nah, kemarin Bang, saya kasih kabar ini. Kemarin kan saya habis beli buku dari Annabel Teh Galep itu ya, yang Malaysials. Nah, terus kepikiran tuh pas ada buku ini, wah Siak ini dibahas kan, Siak, Indrapura, Indragiri, Kampar itu kan kawasan penting ya bagi Riau hari ini. Ya. Nah, cuman pas saya lihat itu ada sekitar 40 stempel, ada 40 stempel yang sudah dikodokumentasikan bersurat dengan Melayu kalau nggak salah ya, Johor atau mungkin yang lain. Raja-Raja Melayu, betul. Nah, surat Raja-Raja Melayu itu, Bang. Nah, di sini saya lihat itu setidaknya tuh ada jabatan-jabatan yang berbeda, Bang. Ya. Ada yang bernama Sultan ya, Sultan Abdul Jalil. Banyak kan Sultan Abdul Jalil Saifuddin sama Jalaluddin, mungkin gitu. Ya. Kemudian ada juga yang bergelar Datuk Praduga atau Datuk Sridra dan lain sebagainya. Kalau yang satu ini Mangkubumi, ini bupati ya dia ya. Yang di Terus Pertuan juga Muda. Selain daripada Datuk, ada juga Tengku. Nah, ini kan bagi saya yang cukup awam tentang penjabatan-penjabatan seperti ini, apakah seakan-akan tuh ada ya Bang ya, pembedaan antara mana raja yang tertinggi atau bawahan atau pangeran di bawah. Kalau di Jawa itu kan yang paling tinggi itu Sunan ya, Sunan atau Sultan, baru di bawahnya ada Adipati kan kayak gitu-gitu. Nah, kalau di Siak, Kampar dan Indragiri itu hubungannya kayak gimana ya Bang ya? Oke. Sebetulnya kalau dalam buku Ibu Annabel Galop, Malaysials and surat-surat Raja Melayu itu sebetulnya itu adalah surat-surat dari memang pemimpin tertinggi pada zamannya, yaitu sultan-sultan sebagian besar. Tetapi juga ada beberapa datuk yang dianggap penting seperti Datuk Sri Pikramaraja, yang salah seorang gelar ya dari 4 datuk dari Kerajaan Siak yang juga mengirimkan surat pada saat itu kepada William Farquhar atau juga bisa kepada Francis Light yang berada di Pulau Pinang. Itu juga ada beberapa surat dari mereka, serta juga ada surat dari Tengku Pangeran Siak yang memang dia tidak menuliskan gelarnya, tetapi dia sudah menempatkan posisinya, dia adalah seorang pangeran dari Kerajaan Siak yang memang memiliki peranan penting pada saat itu karena beliau merupakan sahabat dari
Stanford Raffles. Nah, kalau kita berbicara gelar-gelar memang di kerajaan Melayu itu ada beberapa gelar yang bisa dilihat. Itu ada namanya gelar Tengku, ada gelarnya Tengku Said, ada juga gelarnya Said, ada gelar Wan. Itu adalah beberapa, kalau ditambah dengan di Kepulauan Riau dan juga di beberapa wilayah seperti Indragiri, Rengat dan sekitarnya, Basrah dan sekitarnya, ada juga gelar raja. Itu adalah gelar yang diberikan oleh yang di Pertuan Muda satu dari Kerajaan Riau Johor yang Linggapahang, yaitu Daeng Marewa, yang kemudian ikut membantu dari Sultan Sulaiman Badur Alam Shah mengusir Raja Kecil, dan untuk memperingati bantuan yang diberikan oleh Daeng Marewa, kemudian Sultan Sulaiman Badur Alam Shah memberikan gelar kepada yang di Pertuan Muda, kepada Daeng Marewa dan anak keturunannya, dan sehingga kemudian muncullah gelar-gelar raja. Memang kalau kita berbicara dalam surat menyurat atau Malay Letters yang diabadikan oleh Ibu capnya yang diabadikan oleh Ibu Annabel Gallop, memang dapat dilihat di situ adalah memang surat-surat orang-orang penting, Bang. Karena memang sampai dengan berdasarkan pengalaman riset saya, memang jarang orang-orang yang di luar circle istana itu mengirimkan surat kepada gubernur jenderal yang berada di Penang, Malaka ataupun Singapura. Nah, sehingga memang kalau kita lihat kok ada ya surat bernama dari yang di Pertuan Besar Asyaidis Syarif Abdul Jalil Saifuddin misalnya, itu adalah Sultan ke-8 dari Sultan ke-9 dari Kerajaan Siak. Yaitu memang karena mereka sultan, kemudian mereka mendapatkan akses untuk menyurati gubernur-gubernur jenderal yang berada di pelabuhan-pelabuhan penting pada saat itu seperti Singapura, Penang, ataupun Malaka. Nah, untuk mengikat dari surat-surat itulah kemudian mereka membawa cap mohor atau cap, dan cap inilah menjadi identitas. Kalau misalnya nanti di wilayah Bukit Batu itu ada satu cap dari namanya ada Raja Negara atau kalau di gelar panjangnya orang kaya Raja Negara. Rumah beliau berada di depan dari pelabuhan di Bukit Batu. Raja Negara itu adalah merupakan bendahara dari Datuk Laksamana Raja di Laut. Beliau memiliki cap, dan Raja Negara juga merupakan gelar dari orang laut di selat atau orang laut dari Singapura yang mereka mengikuti perjalanan Raja Kecil dan bantu Raja Kecil menyerbu Kerajaan Johor, dan sehingga kemudian dia menetap di Bukit Batu. Beberapa bangsawan di Riau di wilayah Kerajaan Siak memang memiliki cap mohor, dan kemudian itulah menjadi sarana komunikasi mereka, sehingga memang dalam buku-buku seperti Ahmad Adam, kalau Abang melihat ada buku yang bernama Ahmad Adam, Raffles Letters Collection, itu juga sama. Itu adalah kumpulan surat-surat raja-raja Melayu dengan cap mohornya yang menceritakan bagaimana korespondensi antara raja-raja Melayu dengan Raffles pada saat itu, dan juga ada Malaisil yang ditulis oleh Ibu Annabel Gallop. Nah, memang dari situlah kita bisa melihat bahwa identitas dari bangsawan-bangsawan Melayu pada saat itu bisa dilihat dari gelar-gelarnya ya. Misalnya tadi seperti yang bilang Tengku, kemudian ada Tengku Said, ada kemudian ada Wan, ada Tengku, ada Said sendiri gitu ya. Itu adalah memang identiti yang. Nah, yang perbedaan itu yang memang menjadi unik karena ya kita lihat bahwa kedekatan kami dengan Semenanjung Malaya, kedekatan kami dengan Singapura, kedekatan kami dengan Malaka, dengan Penang, ya akhirnya ada kemiripan antara Semenanjung dengan kami gitu ya. Sehingga secara umum gelar-gelar bangsawan Melayu memang adalah itu gitu. Dan sebetulnya secara posisi kalau misalnya dia nulisnya yang di Pertuan Besar Asyaidis Asyarif Abdul Jalil Saifuddin, ya berarti dia adalah raja dari Kerajaan Siak pada saat itu dengan cap mohor yang ditempelkannya di suratnya. Kira-kira gitu, Bang. Oke. Wah, mantap penjelasannya, Bang. Cukup sangat rinci banget itu. Jadi apa kiranya suatu gelar dari mungkin Datuk Maharaja atau Datuk Laksamana itu nantinya bisa naik mungkin Bang dari katakanlah tadi Datuk atau orang kaya, terus karena prestasinya dia bisa mendapatkan cap Sultan atau lebih tinggi ya mungkin ya Kli ya. Enggak, kalau dalam dikatakan dia naik gelar tidak, tetapi gelar itu adalah gelar melekat di jabatan sih Bang. Kayak misalnya gelar orang kaya Raja Negara atau orang kaya Setia Negara itu memang melekat setelah diberikan oleh Sultan Johor pada saat itu kepada mereka, dan itu diturunkan turun-temurun.
Nah, tetapi memang gelar itu berlaku sebelum Indonesia merdeka. Pasca Indonesia merdeka agak susah sih, karena yang tertinggi Sultan kan sudah tidak ada lagi gitu. Nah, itu yang gelar-gelar melekat seperti itu. Tetapi kalau Tengku, Said, dan itu memang gelar melekat berdasarkan sistem patrilineal. Tapi kalau orang kaya itu memang gelar yang diberikan secara jabatan pada saat itu oleh Sultan. Pada saat itu ya. Nah, yaitu ya kenapa kayak misalnya gelar dari Bendahara Ratu Laksamana Raja di Laut adalah orang kaya, Raja Negara. Kan Raja Negara adalah gelar dia yang memang turun-temurun diberikan oleh Sultan Johor, tetapi kemudian ditambahkan orang kaya di belakangnya gitu, karena dia adalah bangsawan yang ditunjuk pada saat itu gitu. Dan juga menariknya adalah orang-orang Melayu pada zaman itu tidak menuliskan namanya, sehingga ya bingung juga saya sedikit berhasil itu karena Encik Muda itu menuliskan namanya sebagai sayalah Syah Bandar dari Pulau Bengkalis gitu. Kalau misalnya Encik Muda tidak menuliskan namanya, saya juga tidak tahu bahwa Syah Bandar pertama dari Pulau Bengkalis itu adalah bernama Encik Muda gitu. Karena memang dalam surat menyurat raja-raja Melayu jarang mereka mau menuliskan nama. Rata-rata menuliskan gelar. Misalnya ya Datuk Sri Pikramaraja misalnya, itu salah satu pemimpin dari Kerajaan Siak, atau misalnya orang kaya Raja Negara itu dari bendahara dari Laksamana Raja di Laut, atau misalnya orang kaya Setia Negara gelar dari Laksamana Raja di Laut, atau siapa lagi yang di Pertuan Besar As-Saidi Syarif Abdul Jalil Saifuddin. Nama kecilnya adalah Sultan Said Ibrahim. Itu kan jauh berbeda gitu. Tetapi dari situ bisa kita lihat bahwa memang dalam surat menyurat Melayu atau Malay Letters, ya mereka tidak petinggi-petinggi ini tidak mau menuliskan namanya gitu. Mereka hanya menuliskan gelarnya saja gitu. Kira-kira gitu. Iya. Ya emang kalau lihat nama-nama apalagi yang terkait gelar ya, itu kan agak ribet juga. Tiba-tiba dia berganti gelar, kita nggak tahu. Ya. Kita kira 2 orang, satu orang kan. Itu kan repot banget tuh Bang. Iya, rumitnya adalah di sana gitu. Nah, alhamdulillahnya dari pihak Datuk Laksamana Raja di Laut, pihak keluarga itu mencatat. Misalnya nama dari Syah Bandar II itu adalah Encik Mas. Oh, berarti memang dalam kita, jadi saya bukan tinggal ya, tetapi akhirnya saya harus membaca surat-surat sezaman dengan itu gitu. Apakah memang betul ada her atau dia perempuan dituliskan dalam surat menyurat itu, dan ternyata juga ada, tetapi tidak ada namanya gitu. Cuma dituliskan gelarnya saja, sudah dituliskan sebutannya ya dia perempuan gitu. Ya akhirnya ya narasi-narasi seperti itu ya, oh ya ternyata betul gitu. Tinggal menyandingkan dan melihat benang merahnya, kira-kira gitu. Ya kalau sudah ada nama Arab mungkin sangat membantu. Kalau Haza itu kan dia laki-laki, kalau Zihi dia perempuan kayak gitu. Satu lagi nih Bang, mau tanya nih Bang. Sangat menggelitik sekali nih. Silakan Bang. Beberapa cap, contohnya ini dari Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin itu kan di sekitar 1864 itu mencantumkan dalam capnya itu Sultan Abdul Jalil Saifuddin Syarif Qasim Ba'alawi Sanad 1291. Nah, beberapa raja atau beberapa sultan, apalagi yang namanya itu memiliki keturunan sama ya, Abdul Jalil Saifuddin ya. Contoh tadi Abdul Jalil Saifuddin 1 saya bilang mencantumkan sanad Ba'alawi, tapi yang Saifuddin 2 itu tidak mencantumkan nama Ba'alawi gitu. Padahal kan anaknya kan gitu. Ya. Gitu kira-kira indikasinya apa ini ya Bang ya? Kalau saya lihat sih sebetulnya mungkin memang gaya kali ya Bang ya, karena dimulai dari Sultan ke-7 itu dia sudah menggelarkan dirinya adalah Ba'alawi memang. Jadi Sultan Said Ali itu memang panjang gelarnya, dan Saifuddin Ba'alawi juga dicantumkannya. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Said Ibrahim juga mencantumkan itu. Kemudian sepupunya Said Ibrahim, ponakan dari Said Ibrahim, Sultan ke-8 juga sama gitu. Nah, kemudian Sultan ke-9 juga sama, Sultan ke-10 itu juga sama. Dan memang ada beberapa gaya sih yang memang memperlihatkan bahwa ya mungkin karena ya berbeda aja gitu. Kalau menurut saya sih begitu gitu. Karena secara konteks memang klan dari Tengku Said yang berada di Kerajaan Siak yang juga merupakan raja, itu juga semua cap mohornya sebagian besar memang menampilkan Ba'alawi sih. Panjang itu ada Ba'alawinya. Bahkan dalam korespondensi surat-surat dalam koleksi surat Van Klinkert tahun di Leiden Digital juga mereka sudah menuliskan gelar itu gitu, bahwa As-Saidi Syarif Abdul Jalil Saifuddin Ibni
almarhum Usman Ibnia. Panjang tuh Ibnia sampai nanti ada Ba'alawinya gitu. Itu memang mereka tuliskan gitu. Tapi mungkin kalau analisa saya, karena memang keterbatasan dalam cap mohor, ada juga yang menuliskan dan juga yang tidak gitu. Atau juga jadi gaya dalam artian ya aku pengen beda aja gitu kan, aku sultannya. Mungkin ini analisa-analisanya aja gitu, karena memang ada beberapa raja itu yang cenderung kayak sultan terakhir itu kan beliau sangat ini ya sufi ya. Jadi beliau tidak mau menonjol gitu ya, bahkan sampai beliau menyerahkan hartanya ke Republik sekian juta gulden itu juga tidak digembar-gemborkan kan gitu ya. Akhirnya ya mungkin tipikal ya, stylenya begitu gitu. Walau saya sih lihatnya begitu, kurang lebih gitu. Iya. Iya Bang, emang setelah politik etis itu kan banyak ya, saya bilang istilahnya ya, para bangsawan itu ya bunuh diri kelas ya, dia lebih ke ingin jadi sebagaimana masyarakat pada umumnya, ada pendukung republik gitu kan. Iya. Ya mungkin itu salah satu. Nah itu Bang Bayu, terima kasih atas diskusinya malam ini Bang. Oke, sama-sama Bang. Mantap. Kayaknya udah disiapin banget nih pertanyaannya Mas Pipor tadi itu. Karena terus nyambung gitu ya. Keren. Karena perlu terus kita ulik gitu tentang sosok satu ini nih. Nah, yang selanjutnya dari para datuk dan puan Lembaga Adat Melayu Riau, Kepulauan Meranti, saya persilahkan mungkin bisa, karena para datuk sudah dan para puan sudah hadir, mungkin sekalian kolektif seandainya ingin menyampaikan dalam sekali waktu, silahkan. Waktu saya persilakan. Sampai ke jumlah kita 45 orang ini. Silakan. Datuk kemarin yang kalau kontak kalau tidak salah Datuk Hedi Saputra atau mungkin datuk yang lain. Betul. Izin Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada penggagas acara bedah buku Datuk Laksmana Raja di Laut. Sekedar informasi dapat kami sampaikan bahwa kami dari Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, memberi takzim dan hormat kami kepada penggagas acara ini, bahwa LAM Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari ini dihadiri 45 datin dan datuk yang antusias di dalam membedah buku ini. Salam takzim dari LAM Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian ada beberapa hal yang dapat kami simak dari pembahasan buku tadi yang disampaikan oleh Bang Bayu Amda. Yang pertama terkait dengan slide terakhir, yang mana saya melihat ada peta wilayah kekuasaan Datuk Laksmana Raja di Laut yang berwarna merah jambu. Dapat dimaklumi, warna pink, warna pink. Dapat dimaklumi bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti adalah bagian dari Kabupaten Bengkalis, yang mana pada tahun 2009 dilakukan pemekaran dan memisahkan diri dari Kabupaten Induk. Jika dilihat dari slide arsiran tadi, bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti tidak termasuk di dalam wilayah Datuk Laksmana. Dapat kami sampaikan bahwa cerita Datuk Laksmana ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian yang kedua, kami maklumi juga berdasarkan fakta sejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, pada zaman Sultan Syarif Ali atau yang disebut dengan Sultan Asyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin Ba'lawi, yaitu yang bertahta pada tahun 1784 sampai 1810. Pada waktu itu adalah Sultan Siak yang ketujuh, memberi titah kepada seorang panglima muda yang berusia 25 tahun, Allahyarham Tengku Bagus Syed Toha, yang
diperintahkan untuk yang diperintahkan dari Istana Siak di Siak setelah Bukit Batu dan Merbau. Artinya, dari fakta sejarah yang ada, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Datuk Laksmana Raja di Laut. Kemudian yang ketiga, alangkah tidak lengkapnya. Pada kesempatan ini, pada momen ini, kita tidak membahas juga mengenai Datuk Laksmana yang sangat popular pada hari ini, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kerana kami dari lembaga adat perlu masukan, perlu informasi bahwa tokoh-tokoh yang hari ini sering disebut dengan Datuk Laksmana, kami tidak tahu persis bagaimana sejarahnya mulai dari satu sampai yang keempat. Mohon pencerahannya kepada Bang Amda untuk melanjutkan diskusi ini. Salam takzim dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bayu untuk memberikan ini jawabannya. Ya, memang kalau peta itu Pak, saya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau kita lihat dalam peta yang berwarna pink itu adalah peta yang diarsir oleh pemerintah Hindia Belanda pasca Akte van Stelling tahun 1858. Kemudian itulah dijadikan pijakan, bisa digeser atas dulu Bang? Atas, dikit. Gimana Bang? Digeser ke atas lagi. Yang tadi ada Akte van Stelling. Oh, oke. Ya ini. Inilah yang kemudian menjadi pijakan pemerintah Hindia Belanda membuat peta tahun 1884 itu gitu. Karena itu adalah peta resmi dari arsip pemerintah Hindia Belanda. Memang kalau kita bicara secara konteks ada keterkaitan emosional antara wilayah-wilayah pesisir di Provinsi Riau terutama dengan Datuk Laksamana Raja di Laut, karena memang beliaulah yang termasuk tokoh penting dalam percaturan politik di pesisir pada saat itu, terutama penguasaan perairan dari Kerajaan Siak. Nah, kalau kita bicara Datuk Laksamana Raja di Laut yang satu, atau dapat dimulai dari Enci Ibrahim. Enci Ibrahim itu adalah Datuk yang pertama. Itu kalau kita berbicara kapan dia dilantik sebagai Datuk Laksamana plus minus tahun 1800 Pak, karena memang beliau ini kalau kita sampai dengan hari ini berbagai macam surat menyurat raja-raja Melayu yang sudah saya buka itu tidak menceritakan kapan beliau itu dilantik, tetapi kalau kita lihat dari narasi keluarga yang ditulis tahun 83 disebutkan bahwa pasca Said Ali memerintah, di scroll ke atas lagi Bang, atas lagi Bang, satu lagi, nah ini. Jadi tahun 1797 pasca Said Ali menjadi Sultan di Kerajaan Siak, ini ada suratnya Pak, dalam arsip Belanda dengan kode Leiden Digital Collection OR 2242. Disinilah kita bisa melihat bahwa tahun 1797 kita lihat surat yang dikirimkan oleh Yang di-Pertuan Syarif Ali Ibnu Maulana Almarhum Utsman bin Syekh Ali pada 20 Sa'ban 1211 Hijriah atau 1797. Dia menyatakan bahwa dia sudah menjadi Sultan Siak. Dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1797 hingga dengan beliau mundur tahun 1810, Said Ali kemudian menjadi pemimpin di Kerajaan Siak. Nah, dari situlah kemudian dalam surat menyurat keluarga, dalam dokumen yang dimiliki keluarga dituliskan bahwa tahun plus minus tahun 1800 itu Enci Ibrahim kemudian menjadi Datuk Laksamana Raja di Laut. Nah, peranannya bagaimana? Peranan beliau memang sebagian besar itu mengurusi perdagangan Kerajaan Siak pada saat itu, Pak. Memang yang banyak berperan pada saat itu adalah Tengku Udo Said Ali, karena kita tahu bahwa Tengku Udo Said Ali merupakan raja Kerajaan Siak yang juga memiliki armada perang yang sangat banyak. Bahkan pada zaman beliau lah kemudian Kerajaan Siak memiliki 14 wilayah taklukan sampai dengan
sampai dengan Aceh Tamiang sana, dan kemudian juga ada pada zaman beliaulah Kerajaan Siak juga menyerbu Songkhla di Thailand Selatan, karena Tengku Udo Said Ali juga memiliki pasukan yang kuat, serta juga pada zaman beliaulah ada namanya Said Abdurrahman yang kemudian menjadi raja di Pelauan serta yang di Pertuan Besar yang berada di Tebing Tinggi. Betul, Selat Panjang sekarang itu kan merupakan keturunan adik-beradik dari Sultan Siak. Nah, peranan dari Encik Ibrahim memang sebagian besar adalah mengurus dalam perdagangan terutama di Bukit Batu, karena Tengku Udo itu memilih menetap di Bukit Batu sehingga dia bergelar yang di Pertuan Tua Bukit Batu pada saat itu gitu. Nah, kemudian ada dari Encik Ibrahim, kemudian kita pindah ke Encik Kamis. Encik Kamis itu merupakan Syahbandar kedua dari Laksamana Raja di Laut. Encik Kamis merupakan Laksamana kedua dari Bukit Batu, dari Laksamana Raja di Laut. Beliau juga penguasa di Bukit Batu. Nah, Encik Kamis ini interaksinya banyak dengan Sultan Said Ismail, itu Sultan ke-9 dari Kerajaan Siak. Dalam salah satu dokumen surat menyurat yang ada dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda, saya tidak lampirkan dalam laporan ini, pada tahun 1857, pada saat Sultan Said Ismail diserbu oleh orang-orang dari Salawatang, yang pada saat itu Sultan Said Ismail sedang menetap di Bukit Batu, dan Encik Kamis yang menyelamatkan Sultan Said Ismail. Dan dari situlah kemudian pergerakan dari Laksamana Raja di Laut itu semakin akrab dengan Kerajaan Siak, karena ada semakin dekat hubungan emosionalnya antara Kerajaan Siak dengan penguasa pesisir di perairan di Kerajaan Siak ini gitu. Dan itu diperkuat oleh Akte van Stelling pasca Traktat Siak 1 Februari 1858. Nah, itulah kemudian dibentuklah wilayah-wilayah dari Datuk Laksamana Raja di Laut, dan itu dapat dibaca ini Tanjung Jering atau Selat Morong, kemudian Teluk Pulau sampai Membul, kemudian Tanjung Padang, kemudian dari Tanjung Padang hingga Pulau Dedap, itu adalah wilayah-wilayah dari kerajaan yang dimiliki oleh Datuk Laksamana Raja di Laut. Itu dapat kita lihat, dan ini juga surat yang disahkan oleh Said Ismail pada saat itu gitu. Nah, kemudian ada Laksamana ketiga, saya lupa namanya kalau Laksamana ketiga ini, dan Laksamana ketiga juga sama Pak, itu juga beliau peranannya juga sama, jadi pasca Encik Kamis kemudian dilanjutkan oleh Laksamana ketiga, beliau juga sama memegang peranan. Nah, penutupnya adalah yang kita tahu itu adalah bawah Bang, sorry Bang, sekolah lagi bawah, di atas, sorry, lagi, nih, ini adalah Ali Akbar. Encik Ali Akbar itu adalah beliau Laksamana Raja di Laut terakhir. Peranannya juga sama, mengurusi dari perdagangan dari Kerajaan Siak dan menguasai perairan Kerajaan Siak. Dan menariknya adalah Encik Ali Akbar menjadi saksi atau orang yang ikut dalam Semah Trubuk tahun 1920, yang kemudian dapat dikatakan Semah Trubuk yang berhasil, karena kemudian Semah Trubuk ini dilakukan tahun 1964 sudah tidak bisa dilaksanakan lagi karena Datuk Laksamana Raja di Laut sudah tidak ada, kemudian Sultan Siak sudah tidak ada lagi, dan batin-batin sudah tidak lagi berkuasa. Kemudian akhirnya Datuk Ali Akbar inilah yang dapat dikatakan sebagai saksi dari dan juga tokoh yang bergerak dalam Semah Trubuk terakhir. Nah, fungsi dan perannya juga sama, beliau menguasai perdagangan dan di Kerajaan Siak. Bahkan tahun 1865 Sultan Said Ismail kemudian memberikan hak monopoli opium serta garam kepada Datuk Laksamana Raja di Laut karena peranannya begitu besar pada tahun 1857, sehingga garam-garam yang akan masuk ke wilayah Bengkalis itu harus lewat Datuk Laksamana Raja di Laut dahulu, dan kemudian garam-garam itulah akan disebarkan ke berbagai macam, bisa ke Bagansi Api-Api, bisa ke mana lagi, ke Kepulauan Meranti, bisa atau ke Tebing Tinggi, bisa ke Kota Pekanbaru sendiri, bahkan bisa sampai ke wilayah 50 kota yang berada di Sumatera Barat. Nah, itulah memang beberapa peranan penting dari Datuk Laksamana Raja di Laut yang diberikan haknya oleh
Raja Siak. Bahkan dalam Akte Van Stelling itu dia ada 4 pasal, Pak. Akte Van Stelling itu saya hanya menuliskan pasal ketiga. Pasal keempat itu hasil-hasil hutan pun juga yang berada di wilayah-wilayah kerajaan, di wilayah-wilayah dari Datuk Laksmana Raja di Laut, bahkan Pangeran Kerajaan Siak pun tidak bisa untuk ikut campur mengambil haknya di situ. Artinya memang karena peranan beliau dan keturunan-keturunan yang sangat besar pada saat itu, sehingga Raja Siak juga memberikan keistimewaan untuk mengelola wilayahnya, terutama wilayah pesisir dari monopoli garam, monopoli candu, dan juga monopoli hasil hutan seperti lilin lebah atau madu, serta hasil kayu. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa Kerajaan Siak juga memahami bahwa penguasa pesisir ini memiliki keterikatan emosional sejak dari zaman kecil hingga kemudian pada zaman pasca pemerintah Hindia Belanda sekitar 1800-an, ya akhirnya beliau diberikan hak yang luas oleh Kerajaan Siak. Tetapi sayangnya monopoli garam tahun 1865 yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Datuk Laksamana Raja di Laut itu diputuskan atau dihentikan oleh pemerintah Hindia Belanda, terutama pasca tahun 1882, dan dikenalkanlah sistem pachter pada saat itu, atau pihak ketiga yang diberikan hak untuk mengelola dari monopoli komoditas, diantaranya garam dan candu, sehingga kemudian peranan dari Datuk Laksamana Raja di Laut sebagai penguasa perairan Kerajaan Siak sedikit berkurang, karena pemerintah Hindia Belanda kemudian atau penjajah pada saat itu kemudian menunjuk orang-orang Tionghoa sebagai orang yang diberikan kuasa dalam monopoli komoditas seperti candu, garam, serta judi pada saat itu. Nah, itulah kemudian secara konteks kewilayahan Datuk Laksamana Raja di Laut tetap luas, tetapi secara konteks kekuasaan beliau dikurangi secara satu persatu oleh pemerintah Hindia Belanda, dimulai dari 1873 pada saat Pulau Bengkalis itu diambil tanda kutip oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan sebagai ibu kota residen Pantai Timur Sumatera. Kemudian monopoli garam dan candunya yang dimulai sejak 1865 itu dihapuskan pada tahun 1882, dan gelarnya pada tahun 1928 itu dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda atau dihapuskan oleh Belanda, karena bagi Belanda Laksamana itu hanya boleh ada satu, yaitu di Batavia. Tidak boleh ada dua Laksamana pada saat itu di pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya Encik Ali Akbar menjadi masyarakat biasa karena gelarnya dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tetapi bagi Kerajaan Siak sendiri pun, beliau memang termasuk tokoh penting karena menjadi penguasa di perairan Kerajaan Siak. Kira-kira begitu, Pak. Itu. Ya, jelasan yang sangat detail seperti itu dari Bang Bayu. Mungkin kepada para datuk yang lain maupun puan dipersilahkan, masih ada waktu yang tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dari kami Lembaga Adab Melayu Riau Kabupaten Peranti untuk Adinda Bayu yang berupaya untuk menulis sejarah penting ini. Paling tidak dengan penulisan ini, keraguan-raguan orang-orang di seluruh Indonesia tentang Laksamana Raja di Laut sudah terjawab, bahwa keberadaan Laksamana Raja di Laut bukan sebuah hikayat yang hidup dalam dunia fiksi, tetapi adalah fakta sejarah yang mempunyai kebenaran. Kami mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Namun, kami berharap penelitian dan penulisan dalam buku ini tidak hanya sebatas yang dipaparkan. Kalau memang ada kesempatan, kami mohon melanjutkan buku ini pada jilid berikutnya ataupun sambungan edisi revisinya yang meneliti tentang seluk-beluk masyarakat Melayu Pulau Meranti yang punya keterkaitan garis keturunan dengan Laksamana Raja di Laut. Dalam kehidupan sehari-hari, kami di sini bertemu dengan orang yang kerap kali mengatakan bahawa mereka adalah keturunan Laksamana Raja di Laut. Bukan satu dua, Bang Bayu, tapi sudah banyak kekerabatannya di Kepulauan Meranti ini. Apakah hal ini disebabkan oleh
faktor tugas yang diberikan oleh Laksamana Raja di Laut ke perangkat-perangkat di bawahnya, ataupun ada garis tertentu yang di luar pengetahuan kita semua. Terima kasih dan salam takzim untuk Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tanggapin, silakan Ya. Bang Bayu. Ya, boleh. Kalau saya tambahkan, Bang, tadi Bang sebelumnya itu kan hanya tentang peranan ya. Saya lupa ternyata tadi udah dikode sama Abang editor. Jadi tahu halaman 167 buku saya itu ada tentang bagaimana Encik Kamis kemudian memiliki saudara bernama Encik Umar dan panglima perangnya itu berasal dari Pulau Merbau dan kemudian menyerbu Bukit Batu untuk membantu Encik Kamis. Setibanya di Bukit Batu, Encik Umar bersama dengan panglima yang berasal dari Pulau Merbau kemudian menggempur orang-orang Salawatang dan kemudian mengusir dari mereka sehingga mereka melarikan diri keluar dari Bukit Batu. Nah, dapat dikatakan memang jika Bapak Ibu yang berasal dari dari Kabupaten Kepulauan Meranti memang memiliki keterikatan emosional dengan Datuk Laksamana Raja Daud, dapat dikatakan benar karena memang salah seorang panglima beliau itu berasal dari Pulau Merbau. Itu juga ada di dalam buku saya halaman 167. Jadi mohon maaf tadi saya lupa memang karena terlalu banyak banget memang babnya jadi sehingga ada beberapa missing point di cerita itu tadi. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang apakah perihal keturunan nih Pak, jadi ini sepengalaman saya saja memang karena saya bersama dengan Bang Miral Mukazi, beliau adalah zuriat dari Datuk Laksamana Raja Laut dan itu dari belah cucu dari Datuk Laksamana Encik Kamis, Ali Akbar, sehingga memang kalau misalnya dari pihak beliau sendiri pun mereka sudah membuat sebuah pohon keluarga besar itu bisa, dan dari situlah bisa ditarik terumbu keluarganya, ini dari belah mana, ini dari belah mana, dari ini dari belah mana, sehingga kemudian kalau saya pribadi jika orang-orang yang merasa irisan dari Datuk Laksamana Raja di Laut atau mengakulah seperti tadi cerita Bapak itu bisa silakan menghubungi Bang Miral dan nanti bisa dilihat pohon keluarganya belah mana dari mereka yang memang memiliki keterkaitan dan ketarik lurus zuriat dengan Encik Ali Akbar dan juga Datuk Laksamana lainnya. Karena itu memang pohon keluarga yang mereka bikin besar Bapak, itu kalau dicetak mungkin sampai 5 meter karena memang pohon itu berkembang dari 4 orang datuk yang ada dan menjadi penguasa di perairan Kerajaan Siak ini gitu. Dan memang kemarin itu dalam riset kami juga dalam beberapa arsip Hindia Belanda, terutama arsip VOC dan juga arsip pemerintah Hindia Belanda atau penjajah pada saat itu, memang mereka untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti atau Tebing Tinggi dan Pulau Merbau, Pulau Padang dan sekitarnya, memang mereka banyak menuliskan itu pasca 1880 Bapak, pasca adanya Panglung, mulai masuknya Panglung yang berada di pesisir kita gitu. Jadi bagaimana dahulu orang-orang Tionghoa dengan Panglung, mereka ada Panglung Arang, Panglung Kayu dan Panglung Balak. Kemudian tahun 1880 mereka mulai masuk dan kemudian mereka berkembang. Nah, keterbatasan data itulah kemudian akhirnya menyebabkan riset kami tidak terlalu dalam masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Meranti karena memang dalam surat menyurat ataupun dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda ataupun VOC pada zaman itu juga mereka hanya memperlihatkan komoditasnya saja gitu. Kayak misalnya dari Kabupaten Kepulauan Meranti atau Pulau Padang, Pulau Merbau itu ada kayu-kayu yang memang bisa ditebang atau kayu-kayu yang memang bisa digunakan sebagai arang, kayu yang bisa digunakan sebagai kapal segala macam. Mereka hanya sampai di situ saja gitu, dan mereka tidak menuliskan dengan detail struktur pemerintahan yang ada pada saat itu, sehingga kita sebagai peneliti sejarah ada namanya itu metodologi, dan kita juga suka tidak suka emang harus taat dengan itu gitu. Artinya kalau jika kita ingin data kita ini bisa dipertanggungjawabkan, kita juga harus patuh pada metodologi, yaitu ada heuristiknya lah, bahasa tingginya seperti itu gitu. Nah, sayangnya memang pemerintah Hindia Belanda pada saat itu tidak menulis dengan detail wilayah-wilayah yang berada di perairan kita, terutama di Pulau Padang, di
Pulau Merbau dan Tebing Tinggi, mereka hanya menuliskan sepotong dan jika itu ditarik dengan kerangka besar dari buku Datuk Laksamana Raja di Laut itu agak sedikit berbelok dan sehingga untuk mencari benang merahnya agak sulit. Nah, akhirnya kemudian lokus penelitian kami memang di Bengkalis dan Bukit Batu, sehingga semoga kedepannya nanti, terima kasih atas masukannya Bapak, dan ya kami juga akan melihat lebih dalam lagi ke Kabupaten Kepulauan Meranti yang salah satu titik dari perkembangan sejarah dari Datuk Laksamana Raja di Laut dan ternyata juga ada memiliki peranan dan keterikatan dan keterkaitan dengan beliau sebagai penguasa perairan Kerajaan Siak pada saat itu gitu. Kira-kira begitu Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada para Datuk dan Puan. Kita mungkin akan beralih nih Bang, sementara ke yang bertanya lewat chat seperti itu. Tapi kepada teman-teman yang lain ingin bertanya langsung, bisa kemudian angkat tangan seperti itu. Saya hilangkan dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Rizky Diansyah. Nah, dia ingin bertanya nih Bang, karena ada permasalahan sinyal, jadi hanya bertanya lewat chat. Berapa bulan lalu saya melakukan penelitian ke Arsip Nasional dan mengumpulkan data dari catatan Hogerechring dan Dagregister VOC. Dan memang datanya banyak sekali, tapi saya hanya mampu mengumpulkan sedikit data karena keterbatasan waktu dan tenaga. Kalau saran dari Abang, apa yang harus dilakukan agar kita bisa mengumpulkan data sebanyak dan seefektif mungkin dengan data sumber sejarah yang bentuknya tulisan paku, seperti yang Abang katakan. Nah, silakan Bang, apa mau disambung dengan yang lainnya, pertanyaan lainnya? Mau langsung komentarin atau gimana Bang? Belum mute ya. Masih mute Bang? Ya, kalau menurut aku pribadi ya memang suka tidak suka emang harus bisa baca si Rupaku ini karena kalau kita berbicara kayak misalnya Dagregister itu adalah tulisan yang ditulis ulang. Kalau kita bicara Dagregister in Kastil Batavia anno sekian itu yang kita temukan di Andri itu sebetulnya adalah penulisan ulang dari laporan tahun 1800, tahun 1680, tahun 1670 yang ditulis ulang oleh biasanya itu W.P. Kolhas yang rajin menulis itu dan kemudian beliau juga akan mengetik ulang dari arsip itu, sehingga memang pilihannya adalah kita membaca Dagregister yang memang secara tulisan Latin yang bisa kita baca dengan gampang tanda kutip, atau kita memang memilih untuk menerjunkan diri kita ke dalam arsip VOC yang memang tulisannya Allahu Robbi itu yang untuk membacanya saja itu butuh banyak tenaga gitu ya. Ya akhirnya pilihannya memang ke situ sih. Pilihannya adalah data melimpah tetapi kita rumit, atau data sekedarnya tetapi itu adalah hasil salinan dari data yang sebetulnya sudah ada tahun 1600-an itu. Sama seperti akhirnya kita juga harus melihat Tijrif for Indice for Tijrif yang sebagian besar itu tahun 1858 ke atas ya, itu adalah salinan-salinan laporan dari 1700-an gitu ya. Konsekuensinya adalah kita melihat seperti itu. Kalau mau mudah tanda kutip ya kita bacalah Tijrif. Tapi kalau memang kita mau terjun berdarah-darah tanda kutip ya terjunlah langsung ke dalam arsip VOC karena disitulah memang gudang datanya dari 1600-an, 1641 sampai dengan VOC bubar 1795 itu semua ada dan tinggal kita memilah-milih ini mau yang mana, benteng Jawa kah atau benteng Batavia, benteng Maluku, benteng Ambon segala macam itu ada laporan-laporannya. Nah itulah yang menyebabkan kenapa dalam penulisan sejarah, dalam penulisan buku kami itu memang waktunya lama gitu ya karena dengan metodologinya kita sudah suka tidak suka yang harus taat dengan itu ya akhirnya untuk mencari kata-kata di mana dia berperang saja kita bisa butuh waktu 3 hari 3 malam tuh ini apa maksudnya itu ya kira-kira seperti itulah. Bang Iqbal juga paham lah bagaimana akhirnya kita harus berkutat dengan tulisan tegak bersambung bahasa Belanda yang tidak tahu nih gimana sih ini orang nulisnya gitu ya begitulah gitu. Kira-kira gitu Bang.
Ya, salah satu triknya memang kita seandainya harus mengcompare, kalau kita memang susah untuk baca arsip VOC secara langsung di Hogerering, kita bisa mengcompare-nya dengan ketikan yang versi DAH Register. Dan buku itu ada di Arsip Nasional, kalau nggak salah sekitar dari tahun 1600-an awal sampai terakhir 1682. Dan itu 1682 sudah terbagi 2 jilid. Itu. Nah, itu salah satu triknya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Panggil Aja Cak. Waduh, ini udah kayak apa namanya penyiar radio ini, saya pakai inisial. Oke, dari Mas Panggil Aja Cak ini rel Spanyol, sorry, rel Spanyol beredar sampai ke pasar-pasar Siak dan Bengkalis. Menurut Bang Bayu, apakah ini menunjukkan bahwa ekonomi Melayu saat itu sebenarnya lebih global dan kompleks dari yang sering digambarkan dalam narasi kolonial? Terutama konteks ini mungkin arsip ya. Nah, kalau sejarah Riau ditulis dari sudut pandang satu koin real Spanyol yang berpindah tangan dari Syah Bandar ke pedagang Arab lalu ke pelaut Bugis, apakah kisah baru yang kemudian muncul tentang nilai kepercayaan dan identitas ekonomi maritim Melayu pada saat itu? Oke Bang, silakan Bang untuk ditanggapi. Ya, sebetulnya menarik kalau kita berbicara tentang nilai mata uang ya Bang. Jadi ini saya melihat bahwa memang Melayu, kita wilayah pesisir dan Melayu itu adalah sebuah belanga besar dalam kancah perdagangan internasional pada saat itu, karena kita memang bertetangga dekat dengan Selat Malaka yang memang merupakan jalur perdagangan besar pada saat itu. Nah, menariknya adalah orang-orang Melayu, terutama kami orang-orang Melayu pesisir itu tidak menerima Riksdaaldair atau mata uang pada saat itu digunakan oleh VOC ataupun mata uang Portugis, tapi kita milih real Spanyol karena nilainya lebih berat dan lebih besar daripada dua mata uang itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa orang-orang Melayu yang tinggal tidak jauh dari Malaka itu sudah melihat ada fungsi nilai mata uang, nilainya lebih besar daripada nilai mata uang yang beredar pada umumnya di benteng Portugis yang berada di Malaka pada saat itu. Nah, kemudian kita geser lagi bagaimana bagaimana real Spanyol ini bahkan sampai ke hulunya dari Sungai Siak sampai ke wilayah bernama Petapahan, itu juga orang-orang itu tidak mau menerima mata uang Portugis atau tidak mau menerima mata uang Riksdaaldair, tetapi mereka memilih untuk menggunakan real Spanyol gitu. Nah, karena mereka melihat bahwa ya ini adalah mata uang dengan nilai lebih besar tanda kutip dibandingkan dengan dua mata uang sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa sebetulnya itu adalah, kalau menurut saya itu kecerdikan kita, masyarakat orang-orang Melayu, bahwa melihat bahwa ini ada nilai besar nih dalam perdagangan pada saat itu, dan itu menjadi penting bagi kami, dan itu menjadi menjadi nilai tukar bagi kami, karena di Malaka sendiri pun real Spanyol itu juga dijadikan komoditas, bagaimana setiap beberapa tahun sekali itu datang kapal dari Spanyol itu membawa real Spanyol yang itu digantikan dengan Riksdaaldair. Kalau kita bisa lihat yang itu kita bisa lihat dalam Batavia in a Common Briefen Book, beberapa narasi surat menyurat VOC yang memang membawa ada beberapa kapal yang masuk kemudian membawa real Spanyol sebagai komoditas pada saat itu, dan itu juga sebagai nilai komoditas, nilai tukar. Nah, kalau saya melihat sih ini sebuah nilai bahwa nilai mata uang ini kemudian terus berlanjut sampai kemudian tahun 1907 itu Java Sebang itu sampai harus menukar 5 mata uang yang beredar pada saat itu di hulu Sungai Siak, itu Pekanbaru, yaitu ada dolar Malaya atau dolar Selat, terus kemudian ada pound sterling, ada yen, ada dolar Meksiko, serta dolar Sarawak. Dapat dilihat bahwa interaksi dari tahun 1600-an itu terus berlanjut bahwa memang saking sebuah kancah besar perdagangan pada saat itu, karena kami memang halaman depan kami pada saat itu adalah Selat Malaka, sehingga banyak nilai tukar uang yang ada berlaku di tempat kami, terutama di wilayah ini, dan sehingga kemudian Java Sebang yang berada jauh di Batavia kemudian ikut campur untuk mengintervensi bahwa ini harus disamakan dengan gulden, sehingga kemudian terjadi penyemerataan nilai mata uang pada saat itu dengan mengganti 5 mata uang beredar di wilayah-wilayah di hulu, di wilayah hulu Sungai Siak, kemudian digantikan dengan gulden pada saat itu. Itu dan dapat dilihat bahwa secara konteks peredaran mata uang,
Ya karena banyaknya interaksi perdagangan akhirnya beberapa nilai mata uang ini menjadi nilai tukar pada saat itu gitu ya. Dan akhirnya para pedagang ini memiliki sistem sendiri. Ya udah, aku cuma punya dolar Malaya nih dengan golden berapa nilai tukarnya sehingga kita sama nih. Nah, itu menjadi bahasa-bahasa universal, bahasa-bahasa perdagangan pada saat itu ya. Dan itu tidak dan itu memperlihatkan bahwa mereka sebetulnya tidak rumit gitu, tidak rumit dan menyederhanakan itu menjadi ya udah aku punyanya apa, kita saling tukar menukar saja gitu. Yang rumit adalah si Belanda gitu. Kok nilai tukarku kok tidak kuat ya? Kok nilai tukarku kok di situ tidak terlalu dominan ya? Akhirnya dia membawa pasukannya dan menukar itu menjadi gulden. Nah, itulah menjadi kemudian saya melihat bahwa wilayah-wilayah Melayu, terutama kami yang berada di halaman depan kami adalah Selat Malaka, yaitu menjadi ruang perdagangan luas dan ruang bagi kami untuk mengenal bahwa banyak mata uang yang beredar di sini gitu. Bahkan kalau kita lihat di koleksi Museum Sang Nila Utama yang berada di Kota Pekanbaru itu uang tahun 1803, kayak ada namanya mata uang Bugis, mata uang Siak, mata uang Johor, mata uang Riau yang memang mata uang itu dicetak oleh pedagang-pedagang yang pada saat itu memang pasca Malaka jatuh oleh Inggris tahun 1795, mereka mencetak sendiri nilai mata uang itu juga beredar di sini itu. Nah, itu dapat dilihat bahwa ya secara konteks perdagangan ya karena sistem itu sudah terbentuk dan mereka memahami nilai tukar, akhirnya ya itu berkembang hingga akhirnya kemudian si Belanda rumit ini mengganti itu menjadi gulden gitu. Itu adalah konteks yang berbeda dan itu bagi saya itu menarik kalau kita bisa melihat nilai tukar sebagai sejarah dari perkembangan perdagangan pada saat itu gitu. Kira-kira gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Bukhori. Penyerangan ke beberapa wilayah yang disebut tadi, apakah ada dukungan dari pemerintah kolonial? Dalam artian di sini, karena biasanya memang dukungan tersebut diberikan bagi kolonel di bawah Koninklijke Leger. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, lalu apakah pengangkatan pada 1854 dan 1874 berkaitan dengan pembagian wilayah berdasarkan rasial Wickenstelsel dan Passenstelsel? Ini kayaknya hubungannya dengan etnis Tionghoa yang terakhir itu, Bang. Menarik nih kalau kita berbicara komunitas Tionghoa ya. Komunitas Tionghoa itu di Riau, itu terutama di kami wilayah pesisir itu sejak tahun 1670-an itu sudah berkembang dan sudah menetap di sebuah pulau bernama Pulau Bengkalis. Komunitas mereka berdagang dan kemudian mereka sebagian besar berlayar hingga ke Malaka. Nah, menariknya sampai dengan tahun 1882 itu narasi Wickenstelsel dan Passenstelsel itu tidak berlaku di kami. 1882 ke atas lah kemudian Residen Pantai Timur Sumatera meminta kepada Sultan Siak untuk mengatur orang-orang Tionghoa dan kemudian 1884 keluarlah Statblad yang memang mengatur wilayah-wilayah pemukiman Tionghoa itu ada di beberapa titik di pemerintah di wilayah Kerajaan Siak. Nah, dapat dibayangkan sejak tahun 1600 sampai dengan 1882 ada sekitar rentang hampir 100 tahun lebih itu tidak ada pengaturan kewilayahan. Jadi kayak misalnya kita berbicara konteks, masyarakat Tionghoa yang berada di Pulau Bengkalis itu sudah lama tinggal dan menetap di sana dan kemudian Bukit Batu yang merupakan wilayah dari Datuk Laksamana Raja di Laut itu merupakan Chinese settlement pertama di Provinsi Riau pada saat itu karena sejak 1761 sebetulnya orang-orang Tionghoa sudah menetap di sana dan 1769 mereka menyurati Benteng Malaka yang mengatakan bahwa ya pada saat itu terjadi konflik di Kerajaan Siak yang mengatakan bahwa kami tidak ingin bergabung dengan salah satu armada dari Kerajaan Siak pada saat itu dan mereka menyuratinya. Menariknya kepala surat itu adalah orang-orang Tionghoa dan Melayu yang menetap di Bukit Batu. Dapat dilihat bahwa akulturasi sudah berkembang sangat pesat pada saat itu di wilayah pesisir Provinsi Riau karena rentang waktu akulturasi itu ratusan tahun. Nah, kemudian Belanda rumit seperti biasa, 1882 kemudian mulai mengatur orang-orang Tionghoa dan akhirnya memaksa tanda kutip Sultan Siak pada saat itu untuk bikinlah kawasan-kawasan Chinese settlement atau pecinan lah kita katakan sekarang atau Chinese settlement di mana disitulah tempat orang-orang Tionghoa itu dikelompokkan. Nah, tahun 1884 mulailah keluar Statblad dan akhirnya kemudian di wilayah-wilayah pesisir Provinsi Riau seperti
Selat Panjang, kemudian Pulau Bengkalis, Bukit Batu, Bagan Siapi-Api, Tanah Putih, Pekanbaru, Siak sendiri itu ada perkampungan-perkampungan Tionghoa. Tetapi sebelumnya itu malah acak gitu. Dan ternyata kalau saya lihat analisanya, narasi 1740 Geger Pecinan itu tidak sampai ke kami gitu. Tidak ada, memang bahkan menariknya adalah nanti di buku Bagan Siapi-Api itu akan uraiannya akan lebih panjang lagi. Itu pada saat pembatasan pelayaran tahun 1767 yang dilakukan oleh VOC Batavia terhadap kapal-kapal Melayu. Jadi dahulu nih orang-orang Melayu itu bisa berlayar sampai dan Batavia. Kemudian tahun 1767 orang-orang Melayu dibatasi berlayarnya. Kita hanya boleh berlayar ke Malaka. Paling jauh itu adalah Malaka. Tidak boleh kita berlayar untuk ke Tanjung Pinang atau tidak boleh kita berlayar ke Bangka Belitung. Pelayaran kita dibatasi tahun 1767. Nah, menariknya pemerintah Hindia Belanda, VOC pada saat itu mengizinkan orang-orang Tionghoa untuk berlayar jauh. Nah, orang-orang Tionghoa yang menetap di Bukit Batu itu bisa berlayar sampai ke Semarang, bisa berlayar sampai ke Gresik, bisa berlayar sampai ke Batavia, bisa berlayar mereka sampai ke Malaka. Nah, dapat dilihat bahwa kalau saya analisa saya bahwa ya narasi Geger Pecinan itu di kami itu dampaknya tidak terlalu berasa gitu, karena juga mungkin yang berbeda adalah klan-klan yang masuk pada saat itu di kami gitu. Mungkin kami klan-klannya mungkin lebih cenderung klan-klan yang memang baru pada saat itu, yang memang berlayar langsung dari Tionghoa kemudian masuk dan kemudian berkembanglah di wilayah sini. Sedangkan yang di Batavia kan memang jauh lebih lama, lebih dulu daripada kami gitu. Nah, itulah kenapa kemudian narasi dari Wijikstelsel itu tidak ada gitu. Nah, kemudian pasca 1882 lah mulai adanan. Lucunya itu pun si pemerintah Hindia Belanda tidak menuliskan itu sebagai Wijikstelsel di sini, cuman China Settlement saja, ada sampai situ saja gitu. Walaupun memang di Bagan Siapi-Api terasa betul bahwa untuk keluar saja orang-orang Tionghoa itu juga butuh surat izin segala macam. Nah, itu pun pasca setelah awal abad ke-20 gitu mulai terasa bahwa memang mulai terjadi pengetatan pada saat itu. Tetapi sebelumnya malah ya udah slow aja gitu ya mau belayar aja, udah belayar kayak gitu. Tapi memang untuk kami orang-orang Melayu yang dibatasi karena memang saya belum ketemu narasi pendukungnya ya, karena berdasarkan plakat book itu cuman hanya pembatasan saja sampai dengan dari wilayah Kerajaan Siak hanya boleh berlayar sampai ke Malaka, dan itu pun vice versa gitu, dan tidak boleh berlayar ke lebih daripada itu. Saya belum ketemu narasi kenapa ada pembatasan ini, apakah karena perang atau apakah kenapa, atau karena ketakutan mereka terhadap kemungkinan besar nanti orang-orang Melayu juga akan terus dengan kapal-kapal layarnya itu akan terus berlayar jauh atau membuat sebuah gerakan sosial. Saya juga tidak paham, tetapi memang pasca 1767 itulah kami orang-orang Melayu tidak lagi menjadi pelaut-pelaut di Selat Malaka karena ada pembatasan pelayaran oleh VOC dan dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Kira-kira begitu sih, Bang. Iya, itu pun juga sebenarnya dialamin di semua wilayah juga, di Jawa juga sama, orang Jawa juga nggak boleh sampai ke Maluku bahkan gitu. Padahal ya istilah kita bangsa pelaut itu kita jauh lebih dibatasin di laut terlebih dulu dibanding wilayahnya, daratannya gitu. Jadi di laut kita sebenarnya sudah lama untuk dibatasin seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari ini Pak Guru Bang Anju Novarov Hasudungan yang sekarang lagi S3 juga ya Bang ya di UI ya. Nah, ini Bang Anju ini bertanya bagaimana relasi Kesultanan Siak kemudian kolonial Belanda dengan pedagang Tionghoa pasca diambil alih monopoli candu garam di pantai timur Riau. Ya, sebetulnya pasca monopoli 1882 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sistem pakternya, ya akhirnya orang Tionghoa mendominasi perdagangan pada saat itu, dan beberapa hak yang diberikan oleh orang pemerintah Hindia Belanda pada saat itu kepada Ratu Laksmana Raja di Laut itu betul-betul dikurangi pada saat itu, sehingga kemudian mereka lah yang mendominasi gitu. Ya, kalau misalnya relasinya Kesultanan Siak hanya menarik pajak pada saat itu, dan
pemerintah Hindia Belanda juga menarik pajak, dan akhirnya si Pachter juga menarik pajak. Jadi ada 3 pajak besar yang harus ditanggung oleh masyarakat pada saat itu untuk komunitas bernama Garam dan di luar candu dan judi. Nah, akhirnya kemudian harga garam di wilayah pantai timur Sumatera, terutama di wilayah Kerajaan Siak itu menjadi lebih mahal dibandingkan harga garam di Singapura pada saat itu gitu. Itulah kenapa kemudian kalau ditanya apakah relasinya memang relasi bisnis murni dan tidak ada tidak ada ancaman dan pemaksaan juga karena memang Sultan Siak ini memiliki trik-trik tersendiri untuk bernegosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda dan sehingga kemudian wilayah-wilayah kita itu tidak mengalami aneksasi, tidak mengalami perang besar yang menyebabkan kerugian besar pada saat itu. Kira-kira begitu sih kalau misalnya untuk relasi kuasanya. Kira-kira gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir dari rekan-rekan semuanya. Seperti itu berarti ini juga ada mungkin yang ingin bertanya lagi sebelum, karena sudah jam 10 ya. Tapi nggak apa-apa. Kira-kira ada yang ingin masih ganjal pertanyaan yang ingin dikulik lagi dari buku Bang Bayu ini? Ada mungkin? Oke. Oh, ya. Satu. Iya, silakan. Datuk. Terima kasih atas kesempatan. Ini bukan pertanyaan, tapi lebih kepada permintaan. Adinda Bayu, Pak Moderator, kalau bisa untuk mendapatkan bukunya, tolong juga informasi ke kami bagaimana caranya. Tapi kalau memang ingin dihibahkan sejumlah buku tentang buku ini ke LAM Kabupaten Meranti dengan tangan terbuka kami menerimanya. Terima kasih. Ya, Oke, nanti kalau untuk buku kemarin itu Bang apa ya? Bang Eri Putra ya. Bang Eri Putra sudah DM-an sama saya. Nanti mungkin bisa kami kontak-kontakan kalau untuk buku. Biar enaknya gimana, dan juga buku masih ada jika Bapak Ibu ingin di luar Bapak Ibu dari Datuk dan Datin dari LAM Kepulauan Meranti ingin membaca, itu bisa hubungin adminnya, itu nanti hubungin Miki Agnesia, nanti DM saja beliau, atau juga bisa nanti berkomunikasi dengan di DM di Instagram nanti untuk pemesanan buku. Kalau nanti yang dari LAM Riau Kabupaten Kepulauan Meranti nanti kita komunikasi dulu, Bang. Nanti DM-an aja. Enaknya gimana? Itu kira-kira Pak Ibu sekalian. ya. Oke, sebenarnya ini terakhir tuh ingin ini sih sebenarnya apa? Biarkan Bang Bayu juga ini gimana caranya untuk beli dan sebagainya, dan ternyata alhamdulillah sudah dijawab juga oleh Bang Bayu seperti itu. Jadi silakan kepada teman-teman seandainya berminat bisa langsung menghubungi Bang Bayu untuk memiliki buku tentang Laksmana ini. Seperti itu, dan sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Sekalian saja kita tutup acara ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para datuk, puan-puan, dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah hadir, sudah meramaikan acara ini dari awal sampai akhir ini, sampai sudah menyentuh angka 28 peserta. Belum lagi yang dari Meranti seperti itu. Nah, saya berharap untuk kedepannya juga diskusi-diskusi seperti ini bisa melibatkan masyarakat yang lebih luas, sehingga masyarakat juga ikut terlibat di dalam diskusi-diskusi semacam ini, sehingga tidak ada lagi istilah para peneliti itu berdiri di atas menara gading. Nah, itu penutup dari saya. Seperti itu. Kita akan berjumpa lagi pada diskusi selanjutnya. Oh, iya. Untuk informasi, Cak, dari LAM Kepulauan Meranti, kami jumlahnya semuanya 47 orang yang mengikuti acara pada malam hari ini.
Siap. Terima kasih Datuk atas kehadirannya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bang Bayu ini bermanfaat untuk para Datuk dan para Puan juga rekan-rekan semuanya sehingga bisa memberikan sudut pandang yang baru, pengetahuan yang baru bagi masyarakat. Seperti itu, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Tiwi untuk menutup acara ini. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Kita foto bareng aja dulu yuk. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, boleh kakak-kakak yang mau open cam, kita foto dulu sebentar, kita screenshot. Oke, terima kasih sudah baik. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali terima kasih buat dari Lam Riau Kepulauan Meranti. Terima kasih Kak Bayu, Kak Iqbal juga. Nanti minggu depan rencananya kita akan membedah buku Suzana, memperingati kelahiran dan wafatnya beliau bersama mantan suami beliau juga, ada Bapak Cliff Sangra ya, dan juga editor buku. Jadi buat teman-teman yang tertarik juga nih sama dunia perfilman atau juga nostalgia dengan Ratu Horor Indonesia, boleh banget minggu depan kita tunggu di Temu Sejarah berikutnya. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Kita tutup diskusi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.